Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pada hakikatnya kampung asal manusia itu adalah surga. Buktinya nenek kita Adam alaihissalam Allah ciptakan di dalam surga. Maka Allah menginginkan sesungguhnya kita manusia masuk ke dalam surga. Maka untuk jalan ke surga itu Allah mengirim nabi dan rasul. Lalu kemudian Allah menurunkan kitab umat Islam Al-Quran agar jalan-jalan ke surga itu jelas. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudakhilunil jannah." Ya Rasulullah, beritahukanlah kami perbuatan yang bisa menyebabkan kami masuk ke dalam surga. Kalau bapak-bapak ditanya mau masuk surga apa tidak, pasti mau. Ya, tapi kata Allah begini dalam hadis kursi, surga itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, nikmat surga lebih manis dari madu, tetapi jalan menuju surga lebih susah ketimbang meniti di atas selera. Maka Nabi menjelaskan untuk masuk ke dalam surga pertama, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Sembah Allah dan jangan menyekutukannya. Maka dalam Al-Qur'an dijelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik. Inilah bahayanya syirik. Maka afdalul zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadilu imanakum bila ilaha illallah. Apabila iman dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah bermakna tiada Tuhan yang disembah, tiada Tuhan yang diyakini memberi rezeki, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menyembuhkan, illallah kecuali Allah. Dulu pada masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu menyembah patung. Patungnya pun ada dari emas, ada dari perak, ada dari adonan kue. Mereka yang bikin Tuhannya, maka setelah menyembah Tuhannya dan kelaparan, dimakanlah Tuhannya. Itulah jahiliyah. Memang saat ini, Bapak Ibu, mungkin kita tidak seperti jahiliyah, tetapi banyak orang yang datang di kubur meminta, banyak orang yang memberikan sesajen di bawah pohon. Bahkan sebagian kita orang Bugis sering melepas binatang di hutan dalam istilah hafal-hafal. Padahal andai kata kau sembelih itu dan kau undang-undang tetangga, itu makin banyak pahala. Nah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Itu jelas musyrik, menyembah pohon, menyembah pegunungan dan lain sebagainya. Tetapi ada namanya asyirkul awsan. Itu termasuk misalnya firmali anak ada yang ke sosenen asrotat dan nabi musimu mereka tuh bahkan banyak orang meyakini ada hari baik, ada hari buruk. Ketika ada orang yang melamar anaknya, tunggu dulu saya lihat hari itu hari apa. Oh, 2 Muharram. Hari-hari tidak baik. Ya. Apalagi kalau istilah orang Bugis ada namanya bulan tajiki. Saya tanya, yang menjepit itu apa? Katanya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu kan bagus. Diambil oleh 2 Idul Fitri dan Idul Adha. Kan jangan lupa Idul Fitri, Idul Adha. Ya, yang menjepit. Ya itu namanya tareko, foto tarik ciki. Nah, bahkan ada hadis hari-hari yang dianggap
saya kan orang yang tepat waktu, walaupun saya sering dikecewakan oleh banyak acara. Ya, saya itu tepat waktu. Kalau jam 10 berarti saya insya Allah akan tiba di tempat itu jam 10 kurang 5 menit atau kurang 10 menit, atau saya sudah datang di sini. Ya. Ternyata si pengantin datangnya pun jam 10 tepat waktu juga. Tapi akad nikah itu dilakukan nanti jam 2. Jam 2. Saya tanya, siapa yang terlambat? Tidak ada. Yang menjadi saksi sudah hadir, Pak Imam, Pak KUA, wali yang menikahkan dan yang mau dinikahi sudah hadir semua. Pokoknya semua persyaratan sudah hadir. Saya tanya, terus kenapa jam 2 harus akad nikah? Kenapa bukan jam 10? Neneknya Pak Ustaz tidak mau. Neneknya mengatakan pokoknya kalau bukan jam 2 tidak boleh. Itu kalau nenek itu macam kok jam dunia di sini ada terima orang mova. Itulah bahaya anak nenek. Bahaya nenek itu biasa pemegang. Ya kalau tidak begitu pokoknya jangan akui saya. Ini kan kata-kata yang tidak ditawar, yang kita tidak bisa ditawar-tawar. Akhirnya saya tanya, kenapa bisa jam 2? Oh, kata neneknya jam 10, jam 11, jam 12 istilahnya lo bagi Pak Ustaz kosong. Nanti jam 2 baru berisi. Nah, ini terutama yang orang muslim paham betul. Nanti jam 2 berisi. Akhirnya saya cari di mana buku panduan mereka. Akhirnya saya dapat bahwa ternyata betul ada yang tertulis jam sekian sampai jam sekian itu ada gambar Malibu tanpa titik, inilah dinamakan kosong. Bahkan jam sekian ada gambar ujung, ya. Jam sekian ada gambar melingkar dan ada titik, ini yang dimaksud dengan berisi. Saya bilang kenapa yang dari yang di atas ini dipindahkan saya ke bawah supaya berisi juga, atau dikasih titik saja semua. Siapa yang mengatur berisi dan tidaknya? Andai kata yang menjadi ukuran adalah salah, maka saya sangat sayangkan Bapak Ibu banyak umat Islam yang kemudian bikin acara akad nikah itu dimulai jam 11. Kenapa sih bukan jam 10? Kalau jam 11 mulainya, saya sering ceramah di dekat masjid. Saya baru pegang mic untuk nasihat pernikahan, asal berkumandang. Kira-kira mana lebih bagus? Saya terus ceramah atau saya ke masjid? Hah? Ke masjid? Loko-loko itu boleh kan? Nah pasti juga sih itu kalau saya ceramah terlebih dahulu, ya tentu membuat mereka tidak semakin terlambat. Kalau saya ke masjid dulu baru kemudian mulai ceramah, mereka yang hadir di pengantin makin terlambat, terutama ibu. Saya jarang melihat ada ibu ketika azan berkumandang dia hadir di pengantin, dia segera meninggalkan pengantin lalu ke masjid. Saya baru satu kali melihat itu pun satu orang, mungkin di Sorong, luar biasa kan. Pokoknya musim rumah jengku nabat tawe dasar tinggi. Betul apa tidak? Tidak betul. Ya saya coba-coba teliti kenapa. Oh memang susah. Istri kita kan susah. Asal berkumandang susah ke masjid. Kenapa? Karena gaya tali wali. Sudah ada bulu mata yang dikasih oleh Allah asli, yang ditambah lagi bulu mata palsu. Ini yang susah karena air. Nah, andai kata salat menjadi ukuran, jam 10 dimulai supaya tidak ada yang terlambat. Nah, jadi yang pertama jangan menyekutukan Allah. Karena dosa menyekutukan Allah tidak diampuni oleh Allah, maka jalan satu-satunya adalah bertaubat daripada kemusyrikan. Itu orang Arab jahiliyah kalau ingin berangkat menjual dari keluar rumahnya, dia ambil burung merpati, diterbangkan burung merpati. Kalau merpatinya ke kanan, dia ke kanan itu berjual. Ya, sama kita kan sering sepuh. Kalau dia bangunkan, kalau yang agak keras keluar napas itu kanan, nah dimulai dengan kaki kanan. Kalau yang agak keras itu kaki kiri, nah dia mulai dari yang kiri. Betulan ini dia imusan, tidak ada yang keluar. Orang kedua. Ya, maka sebaiknya memulai dari yang kanan. Ya, itu kan bukan sesuatu. Ya, walaupun bisa diterangkan juga dalam sisi lain. Nah itu satu. Jangan pernah menyebut
Itu sebabnya Nabi mengatakan laki mautakum bila ilaha illallah. Maka talqinkanlah orang yang akan meninggal itu dengan la ilaha illallah. Karena maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Maka semua yang saat dia mau meninggal dia sempat mengucapkan la ilaha illallah mesti masuk surga. Terus kalau dia tidak sholat tetap masuk surga. Nah, cuma itulah maknanya Nabi tidak mengatakan langsung. Karena umat Rasulullah ada yang langsung masuk surga, ada yang umat Rasulullah transit dulu di neraka. Berapa lama transitnya tergantung dosanya. Nanti bersih baru ditarik masuk surga. Nah, kira-kira bapak-bapak yang hari ini langsung masuk surga atau transit dulu? Hah? Ya, kayaknya agak susah jawab. Mau dijawab langsung kayaknya berat. Mau dijawab transit berat juga siksaan. Itulah makna waqina adzabannar, jauhkanlah kami dari neraka. Nah, yang kedua, wa tuqimus shalah. Kalau ingin surga pasti salat. Tidak bisa dapat surga kalau tidak salat. As-shalatu miftahul jannah. Salat itu adalah kunci surga. Tidak ada alasan bagi terutama laki-laki. Kalau perempuan ada alasan, misalnya datang bulan, memang wajib tidak salat. Laki-laki yang bagi dalam keadaan sadar tidak ada alasan. Bahkan kata Nabi, salatnya orang yang tidur pada saat dia bangun. Misalnya bapak-bapak bangun subuh jam 8, ya habis makan sahur tidur. Jam berapa dia bangun? Jam 9. Apakah boleh sholat? Saya tanya bapak-bapak, boleh sholat apa tidak? Ya, agak niatan. Bahkan termasuk banyak ini. Bukan hanya boleh, tapi memang wajib. Wajib sholat. Sholatnya orang yang tidur pada saat dia bangun, jam 9, saya boleh sholat subuh, langsung berwudu. Itulah makna orang tua. Ayo mana? Maknanya kalau mau cerita makin lama lagi, kalau tidak sholat, pas bangun langsung ambil air dulu, lalu kemudian sholat subuh. Bahkan ada ulama fikih menjelaskan, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadaan. Adaan itu pada waktunya, qadaan itu sudah di luar waktunya. Lillahi ta'ala, karena Allah. Saya niat sholat subuh ya karena Allah. Yang jelas Allah menerima sholat itu. Cuma nanti ada dua lihat. Pertama, kalau dari tidurnya sampai dia bangun betul-betul dia tidak rasa masuk waktu, dia tidak ada yang bangunkan, tidak mendengar azan, maka wajib sholat dan tidak terhitung umat Islam yang melalaikan waktu sholat. Tapi kalau dia sudah tahu waktu, masuk waktu, bahkan dibangunkan oleh istrinya, bapak sudah azan berkumandang, nih bangun, sebentar nih, tunggu dulu saya apa lembu kakak, saya bareng dulu. Alhamdulillah malam butuhan, kontrol pun ada yang nonton. Nah, maka tetap wajib sholat, tapi sudah terhitung umat Islam yang melalaikan waktu sholat. Sholatnya orang yang lupa ketika dia ingat. Istri kita ke pasar, jalan ke mall, belanja banyak. Jam 10 dia berangkat, ternyata dia kembali jam 5 sore. Sampai di rumah baru sadar, astagfirullah, saya tidak sholat ini. Maka sholatnya orang yang lupa pada saat dia ingat. Jam 5 silakan sholat asar, baru kemudian sholat zuhur, boleh juga sholat zuhur dulu, baru kemudian sholat asar. Itu betul-betul lupa. Jangan sengaja lupa. Astagfirullah, sengaja lupa. Oh jangan. Ya, maka alhamdulillah kita bersyukur tempat-tempat sholat itu sudah banyak, seperti ya misalnya di masjid kita ini kan sudah lengkap. Ya, tempat sholat zuhur untuk wanita lengkap, yang tidak punya mukena, ada mukena disiapkan. Cuma laporan panitia mukenanya juga ikut hilang. Ya. Maka dibutuhkan ya, kalau seperti itu ya siapa yang bisa kembali menyumbangkan untuk dipakai silakan. Ya, karena kita juga tidak mungkin mereka lupa. Ya, biasa kan orang singgah sholat dia pakai mukena, pas dia buru-buru keluar lupa. Nah, kebetulan mungkin dia orang jauh, untuk mengembalikan susah, walaupun memang harus kembalikan karena bukan haknya. Tetapi ini juga peluang bagi bapak ibu yang punya kemampuan. Ya, tak cek di rumah jamaah TV mau sampai, kau kata 50 TV 50 megawatt dan itu. Ya,
itulah indahnya kebersamaan. Nah, kalau orang bersama membagi itu nikmat. Nah, yang ketiga adalah waktu dia zakat, mengeluarkan zakat, maka tidak bisa masuk ke dalam surga kalau zakatnya tidak beres. Kenapa? Karena ada yang menghalangi untuk masuk ke dalam surga. Yang terakhir adalah watasilur rahim, itu menyambung silaturahmi. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Duribat alaihimul dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Manusia berada dalam kehinaan dimanapun dia berada, illa bihablin minallah, kecuali orang yang memperbaiki hubungannya kepada Allah, wa hablin minan nas, dan memperbaiki hubungannya sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi ij'alni muqimas shalati min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.